Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, kali ini saya akan memberikan informasi seputar oleh-oleh yang bisa bawa Anda pulang pada saat Anda melaksanakan umroh atau haji ke Tanah Suci. Tujuan utama kita ke Tanah Suci untuk beribadah umroh ataupun ibadah haji tentu saja untuk melaksanakan perintahnya, untuk memohon pengampunannya dan memohon keridhoannya. Tetapi tentu saja kita juga ingin membawa sedikit kenang-kenangan untuk orang-orang yang kita tinggalkan, baik untuk keluarga, saudara, sahabat maupun tetangga. Selama waktunya ada, selama dananya ada, selama tidak mengganggu ibadah kita, tentu saja itu diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tidak memaksakan. Baiklah, kita mulai saja ya. Sahabat, mohon maaf, yang akan saya sampaikan sekarang atau saya akan tampilkan contoh-contoh oleh-oleh yang saya bawa adalah yang masih tersisa di rumah. Jadi mohon maaf kalau tidak lengkap ya. Yang pertama adalah air jam-jam. Air jam-jam kita tidak usah beli karena air jam-jam setiap jamaah mendapatkan jatah satu botol seperti ini yang isinya 5 liter. Ini sudah disediakan pemerintah dan bisa kita bawa pada saat kita pulang di bandara. Jadi kita tidak usah repot-repot membawanya. Tetapi banyak juga di antara jamaah yang menyiapkan botol-botol kosong seperti botol-botol bekas aqua ataupun kompan khusus yang mereka bawa, mereka beli untuk mengisi air jam-jam di sana. Tetapi bagi saya dan keluarga, karena sudah diberikan aturan bahwa kita diberikan jatah 5 liter dan tidak boleh membawa air ke dalam bagasi ataupun ke dalam koper, ke dalam pesawat, maka kita tidak usah membawa botol kosong untuk membawa tambahan air jam-jam. Cukup yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan aturan. Insya Allah halal. Umumnya jamaah umroh maupun haji akan memberikan oleh-oleh seperti ini. Ini sudah umum ya. Ini biasanya isinya ada kurma, kemudian air jam-jam, kemudian kacang, ataupun ini udah biasa mungkin ya, ini nggak aneh. Ini adalah kurma azwa, kurma yang sering orang sebut kurma Nabi yang banyak khasiatnya. Ini harganya kalau nggak salah, saya lupa lagi. Kalau nggak salah ini harganya sekitar 50.000 sekilo di sana. Kemudian ini kurma maliki. Kalau ini kurma maliki, ini lebih basah dan ini kesukaan anak-anak. Yang paling laku adalah ini. Kalau ini kurma ajwa. Kurma ajwa hitam ya, disebut juga kurma Nabi karena insya Allah banyak manfaatnya. Selain kurma ini juga saya beli kurma muda yang katanya juga banyak manfaatnya, terutama untuk menyuburkan organ tubuh baik laki-laki maupun perempuan. Yang lainnya gantungan kunci ya, masih seperti biasa. Ini sekitar macam-macam, ada 1 real atau 2 real. Ini juga hiasan untuk kulkas, harganya juga bervariasi dari 1 real sampai dengan 5 real. Kemudian coklat ya. Coklat ini macam-macam coklat warna-warni. Coklat ini ada yang dijual per kilo, ada juga yang dijual per dus. Pada saat di pasar Kota Madinah saya beli per kilo itu harganya 15 real. 15 real kurang lebih 60.000 per kilo. Tapi pada saat di Jabal Nur saya beli dalam 1 dus isinya 2 kilo itu 100.000. Jadi lebih murah karena kalau 100.000 2 kilo harganya sebenarnya 50.000 per 1 kilo. Jadi harganya beda-beda tipis ya. Ini adalah tasbih yang terbuat dari kayu khusus sehingga dia mengeluarkan aroma yang sangat enak. Mungkin akan kita jumpai di Indonesia, tapi yang bentuknya sama persis seperti ini tidak ada. Dan baunya atau harumnya ini yang akan membedakannya. Ini saya beli di pelataran Masjidil Haram, ditawarkan 150.000 per 10 biji. Tetapi setelah tawar-menawar akhirnya ini jatuhnya harga 50.000 per 10 biji. Jadi sekitar 5.000 rupiah. Kemudian ini tasbih terbuat dari batu seperti ini. Ini terlihat mewah. Ini saya beli harganya 4 real. Ini saya beli di toko seputaran
hotel pada saat di kota Madinah. Kemudian saya juga dapat oleh-oleh ini. Ini adalah sajadah tas. Ini isinya adalah sajadah ya. Ini saya dapat juga di Jabal Nur. Ini harganya 10 real. Jadi harganya hanya 40.000. Ini buat perempuan. Kemudian yang spesial adalah ini. Ini adalah gamis untuk cowok ya. Saya beli ini di Jabal Nur ya, kalau nggak salah. Ini saya lupa lagi dibelinya di mana. Ini harganya murah, hanya 50.000 rupiah, dijual dalam bentuk rupiah. Ini ukurannya macam-macam ya, sampai dengan ukuran XXL, pokoknya yang gede, karena di sana kan ukuran Arab lebih besar. Kemudian saya juga beli gamis. Ini ciri khas Arab ya, ada motif bling-bling seperti ini. Tapi ada juga motifnya yang kalem, seperti ini. Ya. Nah, bahkan gamis-gamis ini juga disediakan untuk gamis-gamis anak-anak kecil ya. Jadi mungkin ada dari mulai usia 2 tahun sampai ABG, ada ukurannya, lucu-lucu. Tapi yang harap diingat juga bahwa ini kan ukuran-ukuran orang sana ya, orang Arab. Jadi kalau Anda ingin belikan untuk sahabat, saudara, ataupun tetangga Anda, ukurannya di satu tingkat atau ukurannya 1 tingkat atau 2 tingkat di bawah ukuran yang biasa kita gunakan, kita beli dengan menggunakan ukuran Indonesia. Nah, sahabat, berikutnya adalah oleh-oleh kekinian. Kenapa saya bilang oleh-oleh kekinian? Karena ini yang beli adalah anak-anak saya. Kalau hanya saya dan suami yang pergi ke umroh, mungkin ini oleh-oleh seperti ini tidak akan terbayang atau tidak terpikirkan oleh kita. Kenapa saya sebut kekinian juga karena oleh-oleh haji atau umroh pada umumnya kan kurma, air jam-jam, kacang Arab, kismis, sajadah atau tasbih. Tapi kali ini bentuknya berbeda. Mungkin karena ukurannya yang kecil dan harganya yang murah dan rasanya juga enak, jadi sangat pantas menurut saya untuk jadikan oleh-oleh. Yaitu ini adalah roti 7 day. Ini didapat dari supermarket seputaran Masjidil Haram. Harganya hanya 1 real. Ini dijual dalam perpak, isinya 8 atau 10, saya lupa lagi. Rasanya enak, isinya coklat, dan ini sangat tren di sana. Kemudian ini adalah makmul. Ini adalah biskuit. Ini adalah biskuit seperti ini, yang isinya adalah selai kurma. Harganya nanti insya Allah saya cantumkan ya di bawah. Saya tanya dulu anak-anak. Kemudian ini adalah keju. Keju di sini isinya potongan segitiga. Jadi ini di dalamnya ada 16 potong keju segitiga. Nah, kemudian ini break di lain. Ini seperti di Indonesia, tapi ini khusus dibeli di sana. Ini ada tulisan Arabnya. Kemudian ini madu Arab, dijual dalam pouch yang kecil. Jadi ini sangat praktis dan cocok untuk diberikan oleh-oleh kepada orang-orang atau tetangga kita atau saudara kita. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 3 real. Kemudian ini juga ini macam-macam selai, aneka rasa buah, ada dari mangga, stroberi, apel, dan lain-lain. Ini juga bentuknya mini sehingga sangat praktis dan manis untuk dijadikan oleh-oleh. Kemudian ini adalah minyak zaitun. Ini juga kemasannya kecil dan imut dan lucu. Ini juga sangat menarik untuk dikasihkan kepada orang-orang yang kita tinggalkan atau oleh-oleh kepada saudara-saudara, tetangga, atau sahabat kita.
Kemudian ini ada krim keju. Ini sangat enak jika kita makannya dengan kurma. Jadi si kurma ini dicocol ke krim keju ini. Si krim keju ini, jadi kurma ini dicocol krim keju ini. Krim keju ini menetralisir rasa manis yang berlebihan pada kurma. Jadi rasanya lebih mantap. Kemudian ini adalah parfum Rasya. Harganya kurang lebih 15 real atau kurang lebih sekitar 60.000. Ini juga wanginya enak ya, tapi tergantung selera. Sahabat, oleh-oleh yang tadi saya sudah sampaikan kepada sahabat, itu belinya bermacam-macam. Ada yang di kota Madinah, ada juga saat di kota Mekah. Ada juga di tempat waktu kita city tour seperti di Jabal Nur, kemudian di kebun kurma juga ada. Tapi ada juga di seputar toko-toko seputaran hotel waktu saat kita di Madinah. Ada juga sebagian yang saya dapatkan di pasar di sekitar Masjid Nabawi. Jadi kalau Anda masuk atau keluar dari Masjid Nabawi dari pintu ke-7, maka Anda hanya lurus saja. Kemudian kurang lebih 40 atau 50 meter di situ ada pasar. Di sana banyak macam-macam oleh-oleh dari mulai makanan sampai dengan busana. Ada sajadah dan lain-lain. Kemudian oleh-oleh kekinian yang anak-anak beli itu didapatkan dari supermarket yang ada di seputaran Masjidil Haram, di seputaran Tower Jamjam. Di sana ada bermacam-macam supermarket. Nah, ada juga supermarket Bin Daud yang terkenal itu, tetapi setelah saya lihat harganya, di Bin Daud itu harganya sedikit lebih tinggi daripada supermarket yang saya kunjungi. Jadi saya putuskan tidak beli di Bin Daud, hanya untuk jalan-jalan saja. Informasi untuk membeli oleh-oleh tepatnya nanti akan saya buat video khusus. Jadi jangan lupa nantikan videonya. Nah, sahabat, hanya itu yang dapat saya informasikan mengenai oleh-oleh yang bisa Anda bawa pulang ke Tanah Suci untuk orang-orang yang tersayang. Dan ingat ya, bahwa beli oleh-oleh itu hanya jika ada waktu, jika memungkinkan. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Jangan menghabiskan waktu Anda untuk membeli oleh-oleh. Jadi jika ada waktu di sela-sela ibadah Anda atau sekalian pulang setelah melaksanakan ibadah sholat fardu, atau pada saat Anda pulang setelah melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu silakan saja, bisa diatur waktunya. Jadi tetapi kita jangan terlalu fokus untuk membeli oleh-oleh. Nah, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk informasi kali ini, dan mohon maaf bahwa oleh-olehnya terbatas dengan yang masih ada di rumah. Adalah video saya yang ke-36 seputar ibadah umroh. Jadi jangan lupa simak pula video-video saya yang lain seputar ibadah umroh. Semoga informasi ini bermanfaat menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.